Caraka turun kasta. Justin Hubner tinggalkan Wolves dan timnas Indonesia. Mungkin saja jadi tuan rumah putaran keempat. 3 kabar, 3 teka-teki. Tapi semuanya saling terkait dalam nasib sepak bola merah putih. Dan malam ini kita akan mengurai satu persatu. Dari yang mengguncang hingga yang membuat bertanya. Siapa ditinggal, siapa disia-siakan, dan siapa yang akan membuat sejarah. Namanya Hoki Caraka. Masih muda, masih penuh asa, tapi musim depan dia akan bermain di Liga 2. Bukan karena dia gagal, tapi karena klubnya, PSS Sleman terdegradasi, bukan juga karena tak ada yang mau, tapi karena tak ada yang benar-benar datang. Dan yang paling mengejutkan, komentar dari Gusti Randa, di timnas, dia juga nggak dipakai. Komentar itu bukan tanpa dasar. Hoki memang tak lagi jadi pilihan. Patrick Kluivert lebih memilih nama lain. Bahkan dari 8 laga di kualifikasi Piala Dunia, Hoki cuma duduk di bench 4 kali. Sisanya hilang dari daftar. Padahal Hoki pernah jadi harapan, pernah jadi pemecah kebuntuan, tapi sekarang hanya jadi cerita lalu. Terakhir kali Hoki berseragam Garuda saat lawan Vietnam, Maret 2024 di era Sintayong. Dan di Liga 1 musim lalu, dia juga tak mencolok. Hanya 3 gol. Dari 27 penampilan, Dominikus Dion, rekan setimnya, bahkan tampil lebih banyak. 3 gol juga, tapi dengan lebih banyak kontribusi. Apakah ini akhir dari cerita Hoki di kasta tertinggi? Tapi cerita PSS Sleman tak kalah getir. Mereka jatuh bukan karena kalah semata, tapi karena sanksi minus 3 poin, sebuah hukuman. Dari skandal lama tahun 2018, skor diatur, masa depan dihancurkan. Dan musim ini efeknya terasa. Mereka jatuh ke jurang Liga 2 dan para pemain muda ikut terseret dalam luka. Gusti Randa mencoba tegar, katanya nggak bisa nyalahin siapa-siapa, tapi publik tahu ada yang salah, dan itu bukan salah pemain, bukan salah supporter, tapi sistem yang membiarkan masa lalu menghantui masa depan. Dan kini PSS hanya punya satu harapan, bangkit dalam semusim. Kalau bisa. Kini, mereka membangun lagi. Pelatih Peter Wistra tetap tinggal. Hoki dan Dion. Kemungkinan juga targetnya jelas. Kembali ke Liga 1. Tapi jalan ke sana bukan sekadar niat, butuh kekuatan, butuh keajaiban. Dan satu hal lagi, dukungan. Apakah Slemania akan kembali memenuhi stadion? Ataukah rasa kecewa masih mengendap? Lalu, mari beralih ke kisah Justin Hubner, nama yang sedang naik tapi justru dilepas. Wolverhampton Wanderers resmi tak memperpanjang kontraknya. Sejak 2020, dia belum pernah debut di tim utama. Meski sempat masuk skuad lawan Arsenal, meski jadi kapten tim U21, tapi semua itu tetap belum cukup. Justin, dalam unggahannya berkata, "Saya akan pergi," dan Wolves pun mengucapkan terima kasih. Sebuah akhir yang sunyi untuk perjalanan panjangnya di Inggris.
Ironisnya, dia baru saja dinobatkan sebagai pemain terbaik U21 musim ini, dipilih oleh rekan-rekannya sendiri. Tapi, penghargaan itu tak menjamin masa depan. Sempat dipinjamkan ke Jepang, bermain di Cerezo Osaka hanya 8 kali tampil. Setelah kembali, dia mulai dilibatkan di latihan tim utama Wolves. Tapi tetap tanpa debut, tanpa panggung. Mungkinkah dia butuh rumah baru? Mungkinkah Indonesia jadi pilihan selanjutnya? Di timnas Indonesia, Hubner sudah mulai menancapkan kaki, jadi tembok, jadi pemimpin. Bahkan saat lawan China, dia jadi kunci kemenangan 1-0. Dan sebentar lagi, laga berat menanti. Jepang, lawan yang jauh lebih kuat. Tapi Hubner siap, meski kini tanpa klub. Tekanan sudah biasa. Tapi timnas Indonesia tak hanya soal Hubner, kini satu peluang terbuka. Jadi, tuan rumah putaran keempat ya, peluangnya kecil, tapi tetap ada. PSSI sudah mengajukan, meski kabar terbaru menyebut, Arab Saudi dan Qatar yang dipilih diam-diam AFC sudah menentukan, tapi belum diumumkan. Media Arab Saudi, Asharq Al-Awsat, membocorkan semuanya. Katanya, 2 grup playoff akan digelar di Timur Tengah. Tanggalnya 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Kalau benar, maka Indonesia harus pergi jauh, bertarung di panas gurun. Tapi, apakah itu akan jadi masalah? Erick Thohir menjawab tegas. Siapa takut katanya? Garuda harus berani terbang tinggi. Dimanapun, kapanpun, bahkan di kandang lawan. Tapi satu hal menarik, Indonesia sudah daftar jadi tuan rumah. Apakah mungkin ada kejutan? Apakah mungkin AFC berubah pikiran? Timnas Indonesia kini tengah naik, euforia melambung. Tapi di balik itu, banyak tanda tanya. Masa depan hoki, klub baru untuk Hubner. Dan status tuan rumah yang masih menggantung, semua seperti kepingan puzzle yang belum menyatu. Tapi satu hal pasti, Oktober akan jadi penentu segalanya. Dan kini, semua kembali ke kita. Apakah kita siap menerima kenyataan? Atau masih berharap pada keajaiban? Apakah hoki akan bersinar di Liga 2? Apakah Hubner akan kembali ke Asia? Dan apakah Indonesia akan menyambut dunia sebagai tuan rumah? Atau hanya jadi tamu yang berjuang di negeri orang? Tulis opinimu di kolom komentar.